Saya ini orang keturunan, bukan orang keturunan sembarangan. Mbok lawan mesti mate. Tenan kuwi. Kalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan. Babe Aldo, ngandang lagi be. Bagaimana perasaanmu guys? Saat ini apakah lebih baik daripada kemarin? Apakah saat ini perasaanmu lebih tenang daripada hari-hari yang lalu? Saya yakin perasaan Anda saat ini tenang. Tidurnya pasti nyenyak. Betul. Babi Aldo makin panik, pasti makin panik. Kalah maning. Cuman saya ingin menanggapi untuk mereka-mereka. Untuk mereka-mereka ini saya ingin tanggapi. Yang katanya hukum ini tidak ditegakkan, kok sebaliknya. Apalagi itu pengacara-pengacaranya yang belain mati-matian orang ahli-ahli hukumnya, ulama-ulamanya, habib-habibnya. Masa ya kalian itu kan harus melihat apakah seorang ketua umum PBNU itu orang yang sembarangan secara keilmuannya, secara istiqomahnya, istiqomah dalam keilmuannya, istiqomah dalam perjuangannya. Apakah seorang ketua umum PBNU ini diragukan? Ketika diragukan, kenapa terpilih menjadi ketua umum PBNU itu Gus Yahya? Alhamdulillah beliau sudah memberikan respon bahwa memang Bahar Smith itu harus diproses hukum. Propaganda radikalisme dan tindakan-tindakan intoleran atas nama agama seringkali bersembunyi di balik ruang abu-abu antara hukum negara dengan apa yang dipersepsikan sebagai syariat. Nahdlatul Ulama telah mengklarifikasi bahwa mematuhi hukum negara yang berlaku adalah perintah syariat. Maka sebetulnya yang sekarang kita butuhkan adalah bagaimana hukum negara yang berlaku ini sungguh-sungguh ditegakkan dengan tegas. Karena itu saya sangat mengapresiasi tindakan Polri yang telah mengambil tindakan tegas terhadap tindakan perilaku intoleran dan propaganda radikal, bahkan penyebaran informasi-informasi palsu oleh sementara pihak, termasuk khususnya oleh Habib Bahar bin Smith, dan telah diambil tindakan tegas oleh Polri. Karena hanya dengan tindakan tegas seperti ini kita bisa mencegah semakin merebaknya persepsi yang keliru tentang syariat Islam dan menyebarnya juga kecenderungan untuk bertindak intoleran dan mempercayai propaganda-propaganda radikal yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan harmoni masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Polri atas tindakan tegasnya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sikap yang terus dipertahankan oleh Polri sehingga kita bisa sungguh-sungguh mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan propaganda radikalisme dan intoleransi yang dikembangkan oleh sementara pihak di antara kita. Makanya apresiasi untuk Polri. Ya tidak mungkin urusan mau dia berkedok agama, mau berdalih agama. Masa iya ketika melihat Polri dan TNI masa mau bungkam, mau diam, mau dibiarkan begitu saja. Itu sama dengan membiarkan yang namanya penularan bibit-bibit radikal. Rasanya enak toh? Pelong toh? Aduh. Babi Aldo, aja nangis Babi Aldo. Saya ucapkan untuk Polri. Wah, lagi-lagi Polri ini menunjukkan wibawanya. Lagi-lagi Polri menunjukkan wibawanya yang langsung bersentuhan kepada masyarakat.
menunjukkan wibawanya tanpa tedeng-aling-aling. Bravo Polri. Tanpa tedeng-aling-aling, mau dia seorang cucu Nabi kayak ngakunya, mau dia dibelain yang atas nama umat kayak ngakunya, mau dia memakai jubah seperti Nabi kayak ngakunya. Kelihatannya ding, bukan ngakunya, kelihatannya. Mau dia mengatasnamakan agama kayak ngakunya. Tapi lagi-lagi Polri sedang menunjukkan kewibawaannya. Marwahnya jangan sampai anjlok gara-gara oknum legenda seperti itu. Maaf ya Babi Aldo, kalau Babi Aldo nonton nggak usah baper lah be. Lagian yang di penjara itu kan Bahar Smith, bukan Babi Aldo. Yang penting Babi Aldo jangan terlalu berlebihan ya. Nanti kalau Babi Aldo terlalu berlebihan ya saya akan kontenin terus. Walaupun kita belum jadi ngopi, tetapi pasti suatu saat akan ngopi. Ataupun tidak sama sekali, nggak sempet ngopi sudah ngandang. Sorry be, sorry guyon be, guyon, ojo baper. Allah ya Allah. Kamu boleh tidak sejalan dengan saya. Aku tidak mau mendukung, tidak meminta Anda untuk mendukung saya, tidak. Tetapi setidaknya kamu berpikirlah secara objektif bagaimana kamu cara hidup beragama, berbangsa, bernegara dengan baik. Kesel aku ngomong kayak kita kok kuwi. Aku kok goblok nemen ngono wae dijawab ki lho. Yo dipikir kadang-kadang kalau tanya itu yang penting-penting. Sebetulnya konsultasi dengan saya itu mahal. Saya menjawab itu mahal. Cuman aku sayang sama kalian, kalian setiap tanya saya jawab. Kesel aku. Saya itu sudah sampaikan berkali-kali. Dulu waktu saya pensiun istirahat sejenak. Di masa pandemi saya memang tidak muncul. Ya. Karena apa? Saudara Bahar Smith itu masih di kandang, yang ngaku-ngaku singa itu. Ya, setelah itu saya pensiun. Tetapi ingat, sebelum saya pensiun waktu itu kan saya sudah sampaikan, jangan sampai nanti kalau proses hukumnya selesai melakukan hal sedemikian rupa. Kalau seandainya melakukan seperti itu lagi, saya bakal mengkanter lagi saja boleh. Nganti viral lagi. Kalau sudah viral muncullah dampak sosial. Kalau sudah muncul dampak sosial, kamu pasti akan berhadapan dengan hukum. Memang ini yang bisa kami lakukan. Hanya seperti itu yang bisa kami lakukan. Karena kami adalah Siber NKRI, melawan yang namanya syarak. Kami ini orang-orang yang kritis terhadap hal-hal seperti itu. Apalagi menggunakan emblem-emblem agama dan lain sebagainya. Saya tidak peduli kamu siapa, saya tidak peduli. Ya, mau umatnya banyak ngaku-ngakunya, mau tentara Hizbullahnya banyak ngaku-ngakunya, mau tentara apa? Tentara pembela Rasulullah ngakunya, tentara pembela Rasulullah ngakunya. Wah, apa ngono-ngono kuwi lah. Istrimu itu loh dibela, anakmu tuh dibela, muliakan, bahagiakan istri dan anakmu, bahagiakan, kerja yang gigih supaya hidup kamu kaya. Jangan kamu berpikirannya jadul, buat apa saya kaya? Mati tidak dibawa yang namanya harta. Ngawur. Hartamu itu akan ke bawah sampai mati. Maka hiduplah yang cukup, hiduplah yang kaya. Ketika kamu kaya, kamu bisa umroh. Ketika kamu bercukupan, kamu bisa naik haji. Ketika hartamu berlimpah, ada sisanya. Ketika kamu kamu bisa kasih orang-orang miskin. Kata siapa harta itu nggak penting? Naik goblok iki aja diborong. Betul apa betul? Kalau saya takut tidak mungkin saya menjadi ketua Siber. Lawang saya ini panglimanya medsos. Masa iya saya ngadepi medsos takut? Apa ya orang ngisi-ngisi ini? Apa tidak memalukan? Memalukan tidak? Memalukan. Tapi kenapa ngomongmu kasar ya? Kenapa kalau kamu ngomong teriak-teriak? Saya itu disukai oleh generasi anak bangsa di seluruh Nusantara karena saya itu galak. Nek aku galak, aku klemek kayak makmu, kayak bapakmu ya ora iso. Ora iso, Drun. Kalau aku suruh kerasnya seperti junjunganmu yang bisanya bikin isu sara, ujaran kebencian dengan bawa-bawa ayat agama diperdagangkan, ora bisa. Nyong wong ora kayak mengkonon. Ora bisa nyong kayak kowe. Ngerti ora?
Nyong ora bisa kayak kowe. Wes pokoke kabeh wong wis ngerti kabeh ya. Wong randak dijarke dewek ku pasti meletek dewek. Nah, kayak kowe contohnya. Apa yang saya sampaikan berkali-kali, Beb, jangan seperti itu lagi. Waktumu cuma 1 minggu. Lah 1 minggu kamu sudah ngandang. Jangan pikir semuanya bisa belain kamu, ahli-ahli hukum kamu, pengacara kamu. Saya sudah sampaikan baik-baik. Waktu tantangan saya ini cuma seminggu. Seminggu kamu harus sudah bisa ngandang. Karena kamu sudah bikin suara. Kamu sudah menyakiti banyak perasaan orang, termasuk aku. Karena keluargaku adalah dari orang-orang TNI. You know? Now? Understand? 10. Terus ilmu apa itu yang bisa mindahin mabes perkara? Lah iku ora yo pikirane kadrun. Pikirane kadrun kayak begitu. Bisanya goreng mosok yo mabes Polri dipindahin Pekalongan. Kalau enggak kadrunnya gobloknya diborong iku ya enggak ada. Betul tidak? Pernah enggak Arya bilang, "Tak pindahin mabes Polri ke Pekalongan." Ya udah ada. Kuwi kerjane kadrun. Setiap orang punya strategi. Istilah dalam permainan catur, orang itu punya strategi. Apakah kamu pernah mengkritik kebohongannya Babe Aldo? Tidak. Aku nggak butuh kebenaran dari Arya, aku hanya butuh membuli dan mencaci maki. Betul, kan begitu? Lah aku ini bukan orang yang baperan seperti kamu. Sampai sekarang Babe Aldo tidak pernah ngubungi saya, guys. Sudah tak cantumkan, tak pampang nomor saya. Hubungi saya karena tinggal Babe Aldo. Kalau Babe Aldo terus-teruskan seperti itu, ya mohon maaf, saya tidak bisa melindungi. Babe Aldo belum tahu saya ya? Tahu, dia udah tahu kok. Kalau Babe Aldo nonton ini saya ngomong seperti ini, tolong diatensi, hati-hati. Kalau sudah saya ngomong kayak begini, hati-hati. Tidak usah macem-macem. Babe Aldo saudaraku yang paling ganteng, yang brewoan, yang mentilis. Saya ingatkan buat saudaraku Babe Aldo, jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, pasti saya nggak akan diam. Kalau saya sudah teriak-teriak seperti ini, berarti ini adalah benalu dan ancaman buat kamu, Beh. Ancaman. Ancamannya bukan ancaman apa-apa, cuman merosting aja sih saya jawabin. Kamu bikin statement begini, saya jawab. Kan boleh, Beh, ya kayak begitu, Beh. Tapi kalau seandainya ini ditanggapi oleh alam, jangan salahkan saya. Wong ngene-ngene iki aku keturunane wong ora sembarangan panganamu. Ngomong Jawa kan Babe Aldo ra mudeng. Aku ngene-ngene iki keturunane wong ora sembarangan. Emang orang-orang oknum keturunan sana aja yang hebat. Saya ini orang keturunan, bukan orang keturunan sembarangan. Mbok lawan mesti mate. Tenan kuwi. Aku ngomong kayak begini itu terhadap Babe Aldo itu karena saya itu sayang sama Babe Aldo. Karena beliau itu masih saya anggap seperti orang tua. Tapi nek dijar-jarkin kok malah selot blood, bro. Sudah pegang ngomongan saya. Kalau bikin konflik nasional, saya pastikan akan cepat. Ojo sombong Gus, ora sombong. Etok-etoke ngono gen rodok-rodok ngeri-ngeri sedap. Kalian kalau bikin kisruh, kalau kabar ini sampai diaplikasikan oleh orang senasional se-Indonesia, saya pastikan akan cepat. Aldo mau laporin Pak Dudung. Alah, wes to, wes. Ojo wes to. Dalam bab ini ojo mlebu terlalu ranahnya jauh. Wes to, masku kuwi ning TNI padha wae, kakakku itu di TNI. Ojo kaya meh lapor-lapor ke Pak Dudung iki maksudnya piye? Angel kamu tuh tidak paham. Jangan bawa Pak Dudung, jangan. Apa masalah Pak Dudung? Cuman yang ngeresi ikut merapikan baliho saja kok jadi panjang. Oh
Masa gara-gara baliho saja kayak diancam nganti hukuman 6 tahun lebih. Iki masake, kowe aja melu-melu beh, jangan. Tak instruksi jangan ikut-ikutan masuk terlalu dalam. Please. Demi uang jual akidah, uang-uang matamu ini jual akidah. Yang jual akidah itu siapa? Bukankah kalian, junjung-junjungan kalian, hanya demi boher, hanya demi sumbangan, hanya demi donasi, semuanya dikemas pakai agama agar terlihat mulia, kan begitu? Hancur. Orang-orang seperti itu apa saudara? Hancur namanya. Mantap tenan Mas Bro, mantap. Setuju Gus. Mantap ya, senang ya, senang. Jangan lupa kita boleh bersenang ketika Bahar Smith itu ditahan. Tetapi kita juga mendoakan supaya apa? Bahar Smith kelak akan menjadi pendakwah yang mendamaikan umat. Kita doakan. Kewajiban kita adalah mendoakan Bahar Smith supaya apa? Sadar. Supaya apa? Ikut mengawal pemerintahan dengan baik, dengan cara yang elegan. Kita harus ikut doakan saudara-saudara. Doakan Bahar Smith supaya apa? Bisa mendinginkan umat, mempersatukan umat. Kelak seperti itu. Jangan malah sombong kepada Tuhan. Saya daripada meminta maaf, lebih baik saya membusuk di penjara. Loyong edan kayak gitu. Lawang Allah saja maha pemaaf. Mosok yo manusia ciptaan. Ciptaan Gusti Allah yang terbuat dari air mani alias air beju. Begitu sombongnya dia melebihi Tuhan. Saya tidak akan minta maaf walaupun saya harus membusuk dalam penjara. Ajarannya sombong kuwi. Betul apa betul? Betul. Allah dengan kesombongan seperti itu, Allah langsung semuanya kasih bukti. Blek delalah cangkeme salah. Delalah nek ceramah kuwi akhirnya karena digerakkan sama Allah, akhirnya dia salah. Kan ya nggak mungkin Allah itu mau menghukum umatnya, Allah mau memberikan sesuatu kepada umatnya, tiba-tiba celing. Engkau menungso aja kaget. Allah memberi rezeki tiba-tiba turun duit dari langit, celing, kan ya nggak mungkin. Kan nggak mungkin guys. Maka ketika Allah itu sudah bergerak, sudah menggerakkan hati menggerakkan hati seorang Bahar Smith, delalai Bahar Smith itu omongannya ya salah. Delalai Bahar Smith itu ya mencaci maki. Itu semua atas kehendak Allah. Allah yang bisa membolak-balikkan hati dan mulutnya manusia. Dan harus dihukum kapok. Agar apa Allah melakukan seperti itu? Karena prosedurnya memang harus seperti itu. Lah Gusti Allah ki cara dene ngajari menungso sing diciptake cuman loro. Jalake apa sing diperintah Gusti Allah? Didoi, jauhi larangannya. Karena wataknya seperti itulah makanya Allah gerakkan delalah ya salah. Tutur katanya dalam berdakwah. Ditonton sama jamaah. Itu kalau ada seorang jamaah membenarkan cara caci maki, berarti jamaah ini ya kadrun, keruh, nggak pernah bahagia. Nggak pernah bahagia bro, yakin sudah wes. Jangan karena rambutku merah mereka pakai gamis, mereka terlihat suci, tetapi dalam hati angkara murkaan, kemungkaran yang ditunjukkan kepada umat. No, jangan kamu dengar, jangan kamu lihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah, pandanglah ayam. Ketika dari silitnya mengeluarkan teleknya kamu pisahkan jadikan pupuk. Ketika dari silit ayam keluar telur, ambil telurnya, goreng di dadar, enak, bervitamin. Jas atiku melu adem, harus adem. Kalau kamu menerima kata-kata dari saya penuh dengan kebencian, ya stres. Tetapi ketika kamu mendengarkan apa yang saya sampaikan ini penuh dengan keikhlasan, ambil yang baiknya, insya Allah hatimu adem. Walaupun suara saya lantang dan keras seperti ini, pada hakikatnya apa yang saya bicarakan adalah mengkritik hal-hal yang batil, apalagi mengenai agama yang marwahnya dicemarkan dengan menggunakan kedok agama pula. Pedes pura cangkemku, pedes begini kadrun. Lah kalau cuma orang pakai gamis itu terlihat lebih mulia dan lebih islami, lebih agamis, maka Abu Jahal pun pakai gamis. Semodar pura nek aku ngomong pedes ini ki.
Pedes lah. Ini lo pedesnya baru level telu.